Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah nikmat yang besar kita kembali dipertemukan dengan ilmu, dipertemukan dengan sebuah karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin, dipertemukan kembali dengan ilmunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan ilmunya para ulama-ulama kita, ilmu yang merupakan cahaya, ilmu yang merupakan kunci kehidupan, bahkan ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri. Tidak akan bahagia seseorang kalau dia hidup tanpa ilmu, sekaya apapun, sehebat apapun, sejenius apapun. Karena kalau manusia cukup dengan kecerdasan dan kekayaannya, maka Allah tidak akan mengutus para nabi dan rasul dan tidak akan menurunkan kitab suci. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab yang ke-37 dan kita telah membahas tentang dua dalil dari Al-Quranul Karim, dua dalil yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dua ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah 267. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan, tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan amal soleh, tidak akan mendapatkan ketaatan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah, memberikan nafkahlah dari sebagian dari penghasilan kalian yang baik dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi, dan jangan kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan hal itu, lalu kalian infakkan yang kalau kalian dikasih kalian nggak mau terima kecuali dengan memincingkan mata. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalil yang ketiga, hadits Anas tentang kisah Abu Talha. Hadisnya bukan hadis yang pendek, tapi sangat nyaman dan sangat cocok dibahas di waktu pagi seperti ini untuk memberikan kita semangat, lalu motivasi, lalu tentu saja ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat.
dan semoga Allah memberikan taufik untuk mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bersama Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas, dan seluruh keluarga, orang tua, ulama-ulama, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah an Anas radhiyallahu taala an, dari Anas radhiyallahu taala an. Beliau menyampaikan, kana Abu Talha aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhl. Wa Abu Talha adalah orang yang paling banyak hartanya. Jadi Abu Talha adalah orang yang paling banyak hartanya dari perkebunan kurma. Jadi dari kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha atau biroha, dan harta yang paling ia cintai, harta yang paling Abu Talha radhiyallahu taala anhu cintai adalah kebun bayroha. Kebun bayroha itu kebun kurma beliau yang berhadapan dengan Masjid Nabawi, yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi beliau punya kebun kurma yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi pada saat itu, sangat amat dekat. Bahkan hadirin Allah muliakan, sekarang dijelaskan oleh orang Madinah, lokasi itu ada di dalam masjid. Dijelaskan sebagian ahli atau orang penduduk Madinah, lokasi kebun itu sekarang ada di dalam Masjid Nabawi. Bayangkan, sangat strategis, sangat strategis. Jadi luar biasa strategisnya, sangat-sangat strategis. Kita lanjutkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Dan Nabi SAW itu biasa masuk ke sana dan meminum air yang sangat jernih. Jadi Nabi SAW suka ke kebun kurmanya Abu Talha untuk minum dari air yang ada di sana, dan airnya itu sangat jernih gitu. Bayangkan, udah lokasinya sangat strategis, Nabi kita SAW suka ke sana. Luar biasa Abu Talha. Makanya nggak heran beliau sangat mencintai kebunnya ini. Ini harta yang paling beliau sayangi. Lokasinya sangat strategis, sangat strategis. Kita punya tanah atau lokasi dekat pintu tol aja senangnya minta ampun. Oh, ini beda Pak, ini dekat pintu tol. Ada yang kasih angka tinggi karena rumahnya 5 menit dari pintu tol. 5 menit dari pintu tol aja itu harga tanahnya bisa mahal. Padahal nggak dispesifikin lagi 5 menit dari pintu tol tuh berangkat jam berapa gitu. Karena kalau berangkat jam 6 atau setengah 7 tetap aja setengah jam juga ke pintu tol. Ini nggak dijelasin bahwa 5 menit menuju pintu tol itu kalau berangkat jam 3 pagi atau setengah 4 baru 5 menit. Kalau jam 6 mana 5 menitnya. Itu aja tanah dah luar biasa mahal. Kita kalau mau ke Masjid Nabawi bukan hanya lewat masuk pintu tol, kita masuk pintu tol, keluar tol,
lalu masuk bandara, lalu terbang, lalu landing. Itu kalau landing di Madinah. Kalau landing Jeddah berangkat lagi ke Madinah, baru sampai Masjid Nabawi. Ini beliau punya tanah deket banget sama Masjid Nabawi, dan sekarang di dalam Masjid Nabawi dinyatakan. Dan Nabi SAW suka ke sana dan minum air yang sangat jernih. Jadi bayangkan, sangat prestisius ini kebun kurma. Qala Anas, lalu ceritanya nggak sampai di sini. Anas menyampaikan radhiyallahu ta'ala an, falamma nazalat hadhil ayat, dan ketika ayat ini turun, ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat dalam surat Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, ada hal yang mengejutkan sebagian orang. Qama Abu Talha ila Rasulillah SAW. Abu Talha langsung berdiri beranjak ke Rasulullah SAW. Lalu di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada engkau sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sejati sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, mimma tuhibbun, sebagian yang kalian cintai. Lalu apa kata Abu Talha? Wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bayroha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Dan detik ini aku sampaikan, kebun ini aku berikan sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kebun ini aku berikan untuk Allah. Wa arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Dan aku berharap kebaikan dari harta ini. Dan aku mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Hadirin, lalu Abu Talha mengatakan, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, tolong gunakan kebun ini sesuai petunjuk Allah kepada engkau. Bebas, terserah mau diapain, terserah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dan bandingkan dengan kita, hadirin. Di saat sebagian kita ketika mendengar ayat ini turun, baru sampai goresan pena dan catatan di gadget dan handphonenya, para sahabat langsung action. Gitu. Kalau kita dengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, oh ya, masya Allah ya, masya Allah ya, semoga ya bisa catat. Besok lupa lagi, udah lupa, nggak ada action sama sekali, gitu. Gitu ya memang seorang mukmin ya, iya ya gitu. Udah gitu aja, nggak ada action sama sekali. Coba kita jujur deh, pertama kali kita dengar ayat ini,
Atau pertama kali ayat ini disampaikan di hadapan kita, pertama kali ayat ini menyapa telinga kita, itu tahun berapa hadirin? Ada banyak di antara kita bukan hari-hari ini, tapi udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Iya sih, aku pernah dengar, kata Pak Ustadz, Anda pernah dengar nih ayat ini nih pas khutbah Jumat. Kapan tuh? Waktu itu kayaknya di masjid kampus deh. Ini cucunya 2 sekarang, ini anak. Udah lama, dari masjid kampus tuh udah dengar udah ini. Lalu apa yang sudah dikasih? Apa yang sudah Anda berikan? Apa yang sudah Anda berikan? Lihat Abu Talha, begitu ayat ini turun, langsung beranjak, langsung berdiri, langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah turunkan ayat ini kepada engkau, dan ini harta yang paling aku cintai, Bayroha, saya serahkan kepada engkau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kebaikan dan pahalanya, terserah mau diapain itu, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah mau diapain. Terserah mau diapain, sesuai dengan petunjuk Allah, tidak secara mutlak, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Gak heran ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melihat hati manusia setelah Allah menunjuk Rasulullah SAW, dan ternyata hati para sahabat Nabi itu hati yang paling bersih, maka mereka lah yang dipilih menjadi pendamping Rasulullah SAW. Oh, hatinya seperti ini hadirin, bisa begitu tuh. Dan Abu Talha nggak datang minta pandangan, padahal kalau datang minta pandangan udah keren tuh. Ya Rasulullah, saya dengar ada ayat turun, saya mohon pandanganmu gitu loh, kalau saya menginfakkan Bayroha gimana? Karena saya pikir-pikir Bayroha adalah yang paling saya cintai. Ini masukan aja, masukan gitu loh. Gimana menurut engkau? Itu aja udah Masya Allah banget, kok bisa mikir sampai sana. Ini bukan minta masukan, saya kasih langsung. Subhanallah, saya kasih, nggak mikir lagi udah. Saya kasih. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Rasulullah SAW, kasih. Makanya ulama lihat istijabah mereka, bagaimana mereka merespon dengan cepat perintah dan larangan. Jika, sekali lagi, lalu bagaimana dengan kita dalam merespon perintah dan larangan? Jika perintah dan larangan itu sahih, tentu saja. Karena kalau mereka jelas langsung direct ke Rasulullah SAW, confirm sudah A1 dan pasti sahih. Kalau kita cek dulu, terus yang kedua, lihat keterangan para ulamanya dulu. Karena kita bukan ahli ilmu, kita bukan ulama. Karena butuh pendalilan yang tepat, butuh ilmu usul fikih. Dan lihat apakah ini masalah ada perbedaan pendapat atau tidak. Kalau tidak ada, sami'na wa ata'na langsung. Kalau ada perbedaan pendapat yang kuat misalnya, atau kalau perbedaan pendapat dan salah satu pendapat lemah, ikuti yang didukung oleh dalil. Dan kalau ada perbedaan pendapat yang kuat, maka kita berusaha semampu kita dan tidak mengingkari saudara kita, sebagaimana kaidah la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah perbedaan pendapat yang ijtihad atau yang kuat. Tapi kita tetap berusaha merespon apa yang kita yakini dengan segala keterbatasan kita, dan mengikuti arahan para ulama tentu saja dalam memahami dalil dan berinteraksi dengan dalil.
Jadi kembali ke dalil, lalu kembali kepada ulama dalam merumuskan dan memahami dalil tersebut. Kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kembali kepada tabi'in, kembali kepada tabi'ut tabi'in, kembali pada imam-imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, Imam Laith, dan para ulama-ulama yang lain. Tapi mental semangat tuh ada gitu loh. Sebagaimana Abu Talha menunjukkan kepada kita. Itu luar biasa hadirin. Dan lihat bagaimana Abu Talha. Beliau bukan hanya bermodalkan semangat hadirin. Beliau juga tahu bagaimana bersikap. Beliau beranjak, beliau datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau serahkan. Lalu beliau menyampaikan, terserah mau diapakan, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kecerdasan dalam bersikap, ketepatan dalam bersikap, sikap yang muwafaq yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita mau menginfakkan harta, di hadapan kita ada banyak pos hadirin, ada banyak objek, ada banyak kotak. Misalnya hari ini kita mau menginfakkan harta, kan ada banyak orang yang butuh dibantu, ada banyak masjid yang sedang dibangun, ada banyak panti asuhan, ada banyak panti orang-orang tua misalnya, ada banyak pondok pesantren, ada banyak santri, ada banyak hal. Maka lihat Abu Talha datang ke Rasulullah SAW, serahkan hartanya kepada Nabi SAW, terserah mau diapain, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang mengerti yang terbaik, yang mengerti skala prioritas adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang punya ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih ke Nabi SAW. Abu Talha nggak mengatakan, saya kasih kebun saya untuk ini ya Rasul ya. Karena belum tentu yang diinginkan oleh pemberi infak atau sedekah itu yang terbaik pahalanya. Rasulullah lebih ngerti mana yang terbaik. Rasulullah SAW lebih tahu, karena beliau mendapatkan wahyu. Abu Talha nggak mengarahkan atau nggak meminta satu lokasi khusus gitu. Abu Talha nggak mengatakan saya pengen tanah atau kebun ini jadi apa gitu. Nggak harus, karena belum tentu itu yang terbaik untuk pahala. Itu baik, tapi belum tentu itu yang terbaik. Makanya kan salah satu kriteria jadi ulama tuh apa kata para ulama? Salah satu kriteria jadi ulama bukan hanya tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi kata para laisal alim man ya'lamul khair wa syarr. Ulama itu bukan sebatas tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walakinnal alim man ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarrain. Tapi para ulama sejati adalah orang yang apabila dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa milih yang terbaik dari dua kebaikan tersebut. Dan kalau harus berhadapan dengan dua keburukan dan tidak ada opsi yang ketiga, hanya dua keburukan yang ada di hadapan dia, maka ulama bisa memilih yang paling ringan, atau dalam bahasa yang lebih tepat, ulama itu bisa menghindari yang lebih buruk, yang paling buruk, walaupun harus terkena yang lebih ringan, karena nggak ada opsi lain. Maka
Makanya Abu Talha datang ke Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, ya kan waktu itu ada Rasulullah SAW, Pak Ustadz. Enak para sahabat tinggal datang ke Rasulullah SAW. Ya terus kita gimana? Hadirin, kita sebagai orang awam, memang Rasulullah telah wafat, tapi pewaris beliau masih ada. Pewaris beliau masih ada. Pewaris ilmu beliau masih ada. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi. Wa innamal ulama lam yuwarithu dinaran wa dirhama. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan para nabi itu nggak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Tapi para nabi alaihi wassalatu wassalam mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmunya para nabi, maka ia telah mendapatkan warisan yang sangat besar. Maka langkah yang sangat bijak ketika kita punya harta, maka datanglah ke ulama atau ahli ilmu di daerah kita. Lalu minta mereka mengalokasikan ke pos yang paling terbaik, pos yang paling besar pahalanya, ke titik yang paling banyak manfaatnya. Karena ada banyak ayat dan hadis yang kita nggak tahu, mereka tahu. Karena harta kita ada limitnya. Gimana harta kita yang ada limitnya itu benar-benar dialokasikan ke tempat yang terbaik, ke titik yang terbaik, ke pihak yang terbaik. Kalau aku mau sendiri gimana? Nggak masalah, bagus-bagus aja. Selama infak sedekah kan bagus. Tapi kalau kita ke ahli ilmu di daerah kita misalnya, di tempat kita, atau ahli ilmu yang bisa kita akses, kita tanya, saya punya ini nih, kemana saya harus berikan? Itu hal penting. Dan cari yang amanat, cari yang amanat. Agar benar-benar tepat sasaran. Lihat bagaimana Abu Talha. Mari kita lanjutkan. Ini belum selesai. Apa kata Nabi SAW? Silakan gunakan bebas sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada engkau ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Beliau merespon dengan sebuah kata spontan, bah itu misal bah atau bahin itu artinya kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keridoan dan kekaguman dan pujian. Bahin atau bah gitu. Kalau kita apa ya? Kalau kita kagum tuh, gila lo bro gitu ya. Gimana sih? Tapi gilanya gila positif ya. Tergantung ini konteksnya. Apa sih kita bahasa itu? Itu kan bahasanya? Enggak bahasa Indonesia kok bah. Mana ada orang ngerti kalau kita bah. Emang saya orang wah. Enggak, yang real aja di lapangan, jangan yang itu. Wah, emang masih banyak yang bilang wah gitu. Wow. Oh iya gitu ya. Wow gitu. Nah, itu wow. Ya itulah pokoknya. Kalau bahasa itu bahin atau bah gitu.
dzalika malun rabih, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan ini harta sangat bermanfaat, sangat menguntungkan. Jadi ini harta sangat menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Ya, aku paham poinnya. Lihat bagaimana Nabi SAW. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan arahanku, kata Nabi SAW, engkau berikan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Subhanallah. Gak diambil sama Nabi SAW, terus Nabi buat rumah di sana, enggak. Nabi SAW nggak ambil atau buat apa, nggak. Saran ini, arahan saya, kasih buat kerabat-kerabat terdekatmu. Itu makanya pentingnya kalau kita punya uang, ke ahli ilmu, hadirin, ke orang yang punya warisan ilmunya Nabi SAW, biar kita diarahkan ke sini aja, Pak. Dan bisa jadi itu bisa jadi bukan ke misalnya proyek ahli ilmu tersebut, tapi ahli ilmu itu bilang, Bapak punya keluarga, punya kakak adik, gimana? Ya ada yang miskin, ke kakak adik, kakak bapak aja, ke adik bapak saja. Loh, bukannya Ustadz lagi ngebangun? Iya, tapi minta yang terbaik kan buat Anda. Ini kayaknya saya ya, terbaik buat ini. Gitu, hadirin, bisa gitu. Bisa demikian. Dan itu terjadi. Itu sangat bisa terjadi. Jadi hadirin Allah muliakan, diarahkan sama Nabi SAW, kasih ke keluarga, ke kerabat. Faqala Abu Talha if'al ya Rasulullah. Faqala Abu Talha af'al ya Rasulullah. Ya Rasul, saya akan lakukan itu. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi. Lalu Abu Talha membagi-bagikan ke keluarga dekat beliau, wa bani ammihi, dan sepupu, anak-anak beliau dari pihak ayah, sepupu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Dibagi-bagikan ke kerabat dan sepupunya. Dibagi-bagikan. Lihat bagaimana Nabi kita SAW, dan lihat bagaimana kerabat itu penting. Kerabat itu penting, dan keluarga besar itu penting. Dan lihat bagaimana fikih prioritas itu penting. Itu tadi, ulama itu harus bukan hanya dituntut tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi kalau ada kasus gini yang terbaik mana ya. Dan itu ada ilmunya, hadirin. Dalam kaidah fikih itu dibahas dalam bab ta'arud bainal maslahatain. Bagaimana jika ada dua maslahat itu berhadapan, mana yang kita pilih? Dan kita nggak bisa kerjakan dua-duanya. Makanya itu tadi, salah satu sikap yang diberikan taufik oleh Allah bagi kita, jika kita punya uang, kita arahkan ke ahli ilmu, kita arahkan ke ulama, kita arahkan ke pewaris para nabi yang amanat, yang bisa ngelihat titik-titik yang paling strategis, sehingga pahala kita semakin besar. Ada orang lain keluarganya udah kuat gitu loh, maka keluar. Ada orang lain nggak punya keluarga, semua udah wafat, cuman dia aja. Ada orang lain keluarganya lebih kaya daripada dia. Ada yang lain keluarganya nggak butuh. Jadi itu tadi hal yang sangat menarik dari kisah. Lihat bagaimana spirit untuk beramal
dan memberikan yang terbaik dipadukan dengan ketepatan langkah dan sikap. Ketepatan langkah dan sikap. Dan ini pelajaran juga bagi kita bahwa ini pelajaran bahwa pihak yang diamanati uang umat atau masyarakat atau ini, ia harus amanat. Dan bukan hanya amanat, dia harus punya ilmu tentang prioritas. Dia harus amanat, dia harus punya fikih prioritas, mana yang masalahnya paling besar, dan dialokasikan ke yang terbaik. Ke yang terbaik. Bukan hanya yang baik aja. Jadi bukan hanya amanat loh. Dalam arti, ini bagian dari amanat, tapi amanat tertinggi gitu loh. Jadi bukan hanya dialokasikan atau ditaruh ke pos kebaikan dan pos ketakwaan, tapi ini harus yang terbaik yang ada pada saat itu. Makanya kan kaidah dalam ilmu fikih mengatakan apa? At-tasarruf an malil ghair manutun bil aslah. Menggunakan harta orang lain itu harus dengan opsi terbaik, bukan opsi yang baik, tapi opsi terbaik. Jadi kalau hadirin memegang amanat uang dari seseorang, itu kita dituntut mencarikan pos terbaik, bukan hanya pos yang baik aja, pos yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita dan pengetahuan kita. Makanya bukan hanya ngejaga uang orang itu, kita harus belajar. Kita harus belajar teorinya dan kita harus tahu lapangannya, gitu loh. Sehingga kita tahu benar, oh di titik ini yang terbaik. Kasih ini aja, ini yang terbaik. Sebagaimana itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya karena waktu sudah habis. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.